warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Yazid Bastomi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Plus Sukowono. Alamat Jalan Sumberkalong, Desa Sumberwalu, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dan sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kami akan menyampaikan tentang materi khutbah, tabligh dan dakwah untuk menyelesaikan ujian kinerja PBG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pertemuan hari ini di mana nanti kita bisa memahami dan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Silakan ketua kelas bisa mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sehat semuanya kemudian anak-anak? Oke. Saya absen terlebih dahulu. Aldita Maulana, Alfia Nuril, Anissa Dwi, Anissa Musfiratul, Bagus Setiawan, Bayu Rizky, Dini Amalia, Febi Dermawan, Helen Diantini, Ikfirlina, Irfan Effendi, Istiqomah Dwi, Ulfatul Hasanah, Muhammad Akmal, Muhammad Sandi, Muhammad Sofianto, Muhammad Aldi, Muhammad Rifki, Alpa, Nabila Saptia, Noval Alexander, Nova Auliatul, Raisa Naswa, Ririp, Salwatul Ais, Cindy Avalia, Siti Arifah, Siti Yulia, Venus, Wahyuni, Zalman, terakhir Zen Fahmi. Yang sakit 2 orang, yang alfa 2 orang. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bahwasanya dalam kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran pertemuan yang lalu, yaitu tentang apa? Khutbah. Terus apa lagi? Tabligh dan dakwah. Dalam pertemuan hari ini, anak-anak sekalian,
kita akan membahas namanya media dan perbedaan tabligh dan dakwah. Jadi di sini kita bagaimana memahami suatu lingkungan kita. Contoh dalam kegiatan di masyarakat di lingkungan kita, apabila ada sholawatan di lapangan, ada mungkin di TV atau apa, itu termasuk dari apa? Dakwah, dan juga sebagai media. Termasuk ada yang tatap muka seperti di lapangan itu ya. Terus media sosial itu juga, bahkan di buku-buku juga ada ya, termasuk buku paket kalian juga ada. Nah, ini jadi anak sekalian, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita mengerti bahwasanya kalian nanti bisa menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Ya, yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran materi ketentuan khutbah, peserta didik dapat memiliki kepedulian dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah dengan benar. Yang ketiga, dengan melalui menonton video dan diskusi nanti kalian bisa menganalisa ketentuan pelaksanaan tabligh dan dakwah itu dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kalian nanti juga dapat mengetahui syarat-syarat tabligh dan dakwah dengan benar. Yang kelima adalah kalian nanti mampu menjelaskan media apa saja yang digunakan dalam kegiatan tabligh dan dakwah. Yang keenam, melalui diskusi dapat mempresentasikan perbedaan tabligh dan dakwah. Jadi kalian nanti bagaimana membedakan masing-masing kelompok itu media apa yang bisa kita lihat melalui tabligh dan dakwah yang kita ketahui. Yang kedua adalah bagaimana kita itu nanti bisa membedakan apa itu tabligh, apa itu dakwah, apa itu khutbah. Mari kita tetap semangat belajar sebagai bentuk syukur nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, karena selain kewajiban kita beribadah kepada Allah melalui sholat, zakat, dan juga ibadah yang lain, yang pertama adalah kita syukurin bisa belajar atau bisa mencari ilmu sebagai bekal kita untuk sukses dunia akhirat nanti. Ya. Kompetensi dasarnya, anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan yang terakhir atau ketiga. Pertemuan pertama sudah kita pelajari tentang khutbah, ketentuan khutbah mulai dari syarat, rukun, dan juga hal-hal yang membatalkan ataupun hal yang sunnah yang ada di khutbah. Ya. Terus selanjutnya, mari kita amati video berikut. Ya, silakan nanti kalian saya bagi satu persatu masing-masing kelompok, ditulis ketuanya dan anggotanya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. Dan kelompok terakhir. Nah. Silakan ditulis ketua kelompoknya, terus anggotanya semua ditulis. Ya, pakai nama lengkap. Nah, tulis nama ketuanya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Dini. Kelompok 2 Dirip. Kelompok 3 Firlina. Kelompok 4 Venus. Kelompok 5 Helen. Dan kelompok terakhir Akmal. Oke, akan ditulis.
Setelah ini kalian silakan saksikan video berikut. Ada 2 video yang akan saya tampilkan. Silakan kalian nanti tentukan video itu tentang apa, ya, dan juga isinya tentang apa. Silakan didiskusikan, nanti ditulis, ya. Terus itu dipresentasikan. Terus cara mencegahnya, kalau ada permasalahan ataupun cara solusinya apa, silakan. Oke. Video yang pertama adalah itu menurut kalian itu video tentang apa? Kalau organisasi teroris, silakan nanti ditulis. Terus itu yang kedua, bolehkah ya teroris itu negara kita itu boleh apa enggak berkembang? Nah, enggak boleh. Silakan nanti bisa didiskusikan. Yang terakhir, kalau tidak boleh, bagaimana solusi cara menanggulanginya? Silahkan diskusi masing-masing kelompok ya. Itu video yang pertama. Ini nyambung yang kedua yang baru-baru ini. Video kedua tadi berkaitan dengan apa? NII. Apa itu NII? Negara Islam Indonesia. Sama dengan video yang pertama, itu tentang apa? Yang kedua, bolehkah NII ini boleh negara kita? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, bagaimana solusi cara penanganinya? Apakah hanya di penjara saja, tapi ada di mana-mana, ataupun bagaimana cara kalian mengatasi agar supaya tidak semua negara itu atau di negara kita itu ada NII? Ada gerakan Aceh Merdeka, ada gerakan Papua Merdeka. Ya sekarang ada yang baru NII, Negara Islam Indonesia. Mulai dari lambang benderanya, lambang negaranya semuanya itu. Ya, dimanipulasi ataupun diubah. Oke. Silahkan dengan waktu yang singkat kalian bisa untuk berdiskusi. Ya, video pertama itu apa judulnya? Video kedua itu apa judulnya? Terus video itu apakah diperbolehkan di negara kita bentuk dakwah ataupun tabligh itu boleh apa enggak? Nah, kalau enggak boleh apa alasannya? Yang ketiga adalah bagaimana cara menanggulanginya. Cara menanggulanginya. Dengan pendidikan, dengan pelatihan, dengan sosialisasi atau apa, terserah dari kalian nanti.
Ya, video pertama dan kedua itu hampir sama. Silakan. Pokok permasalahannya adalah ISIS, unsur tabligh dan dakwahnya ormas. Salah satunya adalah ini mengandung kekerasan ya. Dan yang kedua adalah apa itu tadi? Akhirnya ISIS mungkin nggak berhasil, ada NII sekarang. Itu permasalahannya. Selamat berdiskusi dan menemukan solusi untuk permasalahan yang sudah kita lihat video berikut. Bisa ditulis di balik ini, di bawah sini ya. Bisa, boleh. Solusinya satu saja, jadi nggak usah terlalu banyak. Ada kelompok yang sudah selesai? Ya, yang pertama itu judulnya apa? ISIS dan NII. Ya, itu. Terus dua video ini apakah dibolehkan di negara kita? Tidak boleh. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan apa? Ideologi negara kita, yaitu dengan Pancasila. Itu bertentangan dengan itu. Nah, solusinya adalah mengadakan pendidikan bela negara, baik di sekolah ataupun di dimanapun, ataupun buat pamflet ataupun sponsor apa tentang NKRI harga mati. Kita negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak, luas ya, macam-macam. Tuh, bisa ditulis itu aja sudah. NII juga sama, ya, memang nggak boleh negara tetap negara NKR sama videonya. ISIS sama NII ya. Iya. Ini sudah ketemu? Oke. Nah ini ya. Tadi video yang pertama tentang ISIS, ISIS ya. Yang kedua NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, kan sudah ketemu judulnya. Terus yang kedua, apakah dua video itu diperbolehkan di negara kita? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Nah, alasannya karena bertentangan dengan apa? Hukum di negara kita atau ideologi negara kita. Nah, solusinya bagaimana? Nah, itu sosialisasi, pendidikan bela negara itu cukup. Terus di sekolah-sekolah ada pelatihan cinta tanah air atau bela negara seperti itu, ya. Ataupun membuat banner-banner di jalan-jalan atau di medsos atau di TikTok, membuat hal-hal kita harus cinta tanah air, menjaga negara kita. Ya. Nah, itu aja. Sudah, silakan bisa ditulis. Itu contohnya. Nah, ketemu ini kelompok 6. Tadi judulnya apa? ISIS dan NII. ISIS dan NII. Itu namanya sudah ketemu. Boleh enggak di negara kita? Boleh. Enggak boleh. Alasannya? Karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila atau negara kita.
Terus solusinya gimana? Kita harus ngapain kalau itu nggak boleh? Membuat pelatihan, membuat gambar-gambar ataupun banner ditaruh di sudut-sudut desa atau sudut lapangan ataupun jalan ya. Kita NKRI harga mati misalnya kayak gitu. Itu juga boleh di sekolah ngadakan bela negara dan sebagainya. Salah satu bentuk dakwah. Ada temennya, diajak temennya jangan ikut organisasi itu ya, karena bertentangan negara kita. Kalau bertentangan maka akan dihukum, di penjara. Ya, makanya harus kita memahami. Ya. Namanya dulu ISIS dan negara Islam itu bisa dimanapun berada membuat tulisan-tulisan atau cetak banner ataupun membuat TikTok ataupun Facebook tentang cinta tanah air, memperkenalkan budaya kita di Bali seperti apa, di Jawa seperti apa, Kalimantan seperti apa. Nah itu tetap kita salam satu negara kesatuan Indonesia. Itu bisa baik di sekolah, ya, pelatihan, bela negara. Silakan kelompok yang sudah bisa, sudah selesai, silakan boleh maju. Nanti kita saling melengkapi, ya, karena kita diskusi tidak ada salahnya, kurangan atau apa nanti dilengkapi dengan kelompok lain. Oke, kelompok 1 sudah? Sedikit. Kelompok 5 sudah? Oh ya, oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Salam dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok kami pada video pertama berisikan tentang ajakan menjadi anggota ISIS teroris. Anggota ISIS teroris tidak diperbolehkan di Indonesia karena menganut paham kekerasan. Solusinya, kita harus bersosialisasi dan mengingatkan kepada teman tentang tidak boleh ikut ISIS. Oh ya. Nah cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain. Oh, kelompok 1 silakan. Nah, Dini. Tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 1. Pada video pertama menayangkan tentang ISIS dan teroris, dan pada video kedua menayangkan tentang pelaku NII atau Negara Islam Indonesia. Kedua hal tersebut sangat dilarang di negara kita karena tidak sesuai dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Solusi yang dapat kita lakukan adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Solusi lain yang bisa kita lakukan adalah kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri kita masing-masing. Kita bisa membuat konten atau video tentang rasa cinta tanah air yang dapat kita sebarkan melalui media sosial. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok yang ingin maju lagi? Satu lagi? Satu lagi? Kelompok 3? Apa kelompok 4? Oh, belum. Kelompok 2? Oh, belum selesai. Belum juga. Oke. Sekalian, ya, sambil nunggu dari kelompok lain, bahwasanya tadi itu bahwa kita bisa mengetahui materi tentang tablik dan dakwah. Ternyata pemahaman dari kita ataupun orang yang ada di negara kita di situ adalah banyak yang kurang memahami tentang ideologi. Bagaimana kita cinta tanah air, bagaimana kita cinta dengan agama kita, ya. Dengan leluhur kita, para pahlawan kita yang memperjuangkan negara kita merdeka itu juga hanya umat Islam saja pada waktu masa penjajah. Tapi juga agama lain juga berjuang juga, ya. Ada pengakuan juga dari negara kita, baik orang yang beragama Islam, orang yang beragama Hindu, orang yang beragama Kristen ataupun Katolik dan Buddha. Itu ada perjuangannya masing-masing. Semuanya adalah bentuk kita cinta kepada tanah air, ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari ini, atau bisa membacakan? Kelompok 4, silakan. Sekarang Evelina, yang pertama apa? Kesimpulannya adalah materi hari ini. Oke, media tatap muka sebagai media komunikasi, ya, kita seperti hari ini. Seperti pada waktu pengajian di lapangan itu tatap muka, ya. Yang di video tadi itu tatap muka apa enggak? Enggak. Berarti masuk dalam media. Oke. Yang kedua adalah media. Oke, audio visual. Terus yang ketiga? Media visual, ya. Terus keempat? Media individual. Ya. Audio sama media visual sudah ada materinya yang sudah saya share gitu ya. Bahwasanya itu audio itu berkaitan dengan ajaan, ada suaranya, ada gambarnya ya, dan juga visual juga ada sedikit perbedaannya di situ. Nah, media individual itu adalah dari orang-orang ya, dari teman ke teman atau saudara ke saudara. Ya. Yang kelima adalah media dakwah melalui lisan, ngomong ya, sambil ngomong keterkaitan ya, karena adalah media elektronik ya, contoh kayak HP, radio, TV ya. Ini. Jadi anak-anak sekalian, dari keenam hal ini bahwasanya media yang sudah kita pelajari, termasuk yang sudah kita bahas pemarsalan tadi, adalah keterkaitan semuanya. Ini bisa dipakai untuk ladang kita untuk berkhutbah, berdakwah, dan juga bisa bertabligh ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita harus berhati-hati dengan media kita, medsos kita, akun kita dijaga. Jangan sampai dihacker atau disalahgunakan sama orang lain. Nah, ini hati-hati. Nah, ini. Sekarang perbedaannya. Ya. Tadi dengan kita melihat video sudah tahu ya bahwasanya materi pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini kita lebih mengerucut lagi adalah perbedaan. Ternyata perbedaannya juga banyak. Oke, mungkin kelompok 6. Yang pertama, apa perbedaan dari khutbah, tabligh, dan dakwah? Khutbah adalah dilaksanakan pada waktu tertentu. Yang kedua, yang tabligh. Dakwah. Oke, kelompok 1 selanjutnya.
Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 5. Untuk khutbah ada tempat atau mimbar khusus dalam pelaksanaannya. Tabliyug tidak ada tempat khusus, dakwah tidak ada tempat khusus. Oke, selanjutnya kelompok 2. Waktunya ada yang dibatasi dan tidak. Oke, selanjutnya kelompok 3. Untuk khutbah ada syarat untuk seorang khatib. Tabliyug bisa dilakukan siapa saja asalkan mampu dan dakwah dilakukan oleh seorang muslim. Oke, kelompok 4. Orang yang melaksanakannya disebut khatib. Orang yang melaksanakan tabliyug, orang yang melaksanakan disebut mubalik. Di dakwah bisa disebut dai. Yang terakhir yang baca, oke, kelompok 1. Yang terakhir, khutbah dilakukan dengan tata cara tertentu, sedangkan tabligh dilaksanakan dengan berbagai cara seperti seminar, pengajian, dan lain-lain. Yang terakhir, dakwah dilaksanakan dengan berbagai cara, termasuk dengan media teknologi informasi. Oke, anak-anak sekalian, ya, dengan hal permasalahan ataupun yang kita pelajari, ya, yang pertemuan terakhir ini, bahwasanya perbedaan ini sudah kita pahami. Harus kita pahami juga ini, ya. Kalau tabligh dan dakwah ini hampir sama. Ya, hampir sama. Kalau khutbah ini ada rukun dan syaratnya. Ya. Karena apa? Enggak semuanya itu ada kegiatan khutbah. Ya. Yang sudah kita pelajari pertemuan pertama, khutbah itu salah satunya adalah sholat Jumat. Masa sholat Jumat sholatnya dilaksanakan hari Minggu, hari Senin kan enggak. Khusus hari Jumat dan masuk sholat duhur. Pas Anda ada khutbah Jumat habis Isya gitu ya. Ya kan enggak boleh. Nah, ini ada itu salah satu ketentuan syaratnya, ya, dan waktunya. Ya, sebutan namanya. Nah, ini, ya. Nah, jadi kalau khutbah itu adalah khatib, ya. Kalau tabligh itu adalah mubalik. Kalau dakwah itu adalah dai. Makanya di televisi atau apa ada lomba pidato anak kecil atau dewasa ataupun dai atau dakwah, ya. Apalagi pada waktu puasa bulan Ramadan, nah itu ada lomba tentang keagamaan. Nah, itu salah satunya apa? Ini kita, ya, bentuk dakwah ajakan untuk mengajak kebaikan. Nah, sekarang kita bermain. Ya, talking stick karena sticknya nggak ada, saya pakai spidol. Ya. Nanti kalau saya sudah bilang stop, tak kasih pertanyaan. Ya. Nah, kasih pertanyaan. Oke. Nah, ini nanti tidak boleh dilempar. Ya. Jadi dari satu orang pindah, ya, misalnya dari Ririp, ya, tak kasihkan. Nah, nanti pindah ke temennya terus sampai nanti berhenti mana? Pak agak jauh, gimana caranya? Yang satu ngambil, yang satu tidak, jangan sampai dilempar. Oke, paham ya? Nah, pada waktu ini pindah-pindah, kita mengucapkan yaitu Robbana atina fid dunya. Sampai tengah jalan stop. Nah, harus berhenti. Tak kasih pertanyaan, ya. Apa pertanyaannya? Berkaitan dengan media dan perbedaan antara tabligh dan dakwah. Nah, ini. Oke. Kita mulai ya? Oke. Mulai dari Aldita dulu. Nanti ke sana, ya. Jalannya dari sini ke sana. Terus sana, ya, dari sana balik sini lagi, ya. Paham ya? Harus kebagian megang stick atau spidol. 1, 2, 3. Robbana. Bukan hidupnya hasanah wa
yang tidak boleh dilempar. Yang Oke. dilempar kasih tadi. Balik ke sini. Balik ke sini, gak boleh dilempar. Gimana caranya kamu ngambil juga? Jadi ngapain? Gak apa-apa. Oke. Paham ya? Contoh pertanyaannya sangat mudah. Ya. Apa sebutan orang yang menjadi mubalik? Nah, contohnya itu, contohnya. Oke ya. Ataupun tablik adalah mubalik contohnya. Paham ya? Nah, barusan kan percobaan, hanya grigo ya. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Stop. Oke. Nah, ya. Oke. Sebutkan ya. Sebutkan satu kegiatan khutbah. Sholat Jumat, tepuk tangan. Wah, ya. Mungkin ada yang lain. Apa lagi? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Oke, bagus. Lanjut. 1, 2, 3. Stop. Oke. Sebutkan macam-macam media kegiatan tabligh dan dakwah yang sudah kamu ketahui. Media. Elektronik. Media Sosial. Media cetak tabligh. Oke, bagus. Tepuk tangan. Itu ya anak-anak ya. Jadi banyak hal yang sudah kalian pahami mengenai bagaimana itu khutbah, banyak itu tabligh dan dakwah. Setidaknya itu yang harus kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, oke. Sekarang disiapkan HP-nya. Ya. Kita bermain di Quizzes. Ya. Linknya sudah saya bagikan. Juara 1 adalah Dini, tepuk tangan. Nomor 2 adalah Aldita. Nomor 3 Helen. Nah, oke. Nomor 4 Nabila, Nova dan seterusnya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Nomor 1 adalah Dini, nomor 2 Aldita dan Helen. Tepuk tangan untuk juara 1, 2, 3-nya. Oke, yang lainnya bisa kita lakukan berikutnya nanti. Bagaimana kalian ya, salah satu di ujian kita. Ya, kalau memang nanti di ulangan harian tidak ada atau apa, salah satunya penilaiannya adalah kita menggunakan kuisis ini. Ya.
Nah, oke. Bagaimana kesan Anda kalian ya dari masing-masing kelompok pembelajaran pada kesempatan hari ini? Bagaimana kesan kalian? Yang pertama, senang. Yang kedua, asik. Ketiga, mudah dipahami. Dan juga mempermudah pengetahuan kita ataupun kekurangan kita dari mana. Oh ternyata saya kurang di sini. Oh ternyata saya memahami ini. Ya masing-masing individu, mari kita semangat untuk belajar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan anak sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kalian luar biasa semuanya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama Allah memberikan kemanfaatan keberkahan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya persilakan ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian atas materi yang sudah kita pahami. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya.